everyone, gimana kabar kamu? Guys, ada di antara kamu yang suka penasaran sama mumi nggak? Gimana bisa ya orang yang sudah meninggal dunia ratusan bahkan ribuan tahun lalu jasadnya masih begitu bagus? Terus, ada kaitannya sama sesuatu yang sifatnya mistis atau enggak ya? Tapi ngomongin soal mumi, ada loh yang bisa dikategorikan sebagai yang terseram. Apa aja ya? Ini dia nih. Tapi tunggu dulu dong guys, jangan lupa ya, like-nya diklik dulu. Lalu di-share ke teman-teman yang penasaran juga guys. Abis itu di-subscribe deh ya, supaya channel kita barengan ini makin kece. Yang pertama, Ramses the Great atau Ramses II. Guys, mumi ini adalah farao ketiga dalam dinasti ke-19 Mesir. Ramses II ini awalnya dikubur di Valley of Kings. Tapi karena makamnya dijarah guys, mumi ini beberapa kali dipindahkan. Tercatat saking seringnya dijarah, mumi ini sudah dipindah lebih dari 3 kali loh. Alhasil banyak kisah seram yang beredar karenanya guys. Dan sekarang nih kalau kamu mau lihat, mumi ini dapat kamu lihat di Museum Kairo di Mesir. Yang kedua, mumi Toland. Gak seperti mumi di Mesir yang melibatkan manusia dalam prosesnya, mumi yang satu ini terbentuk secara alamiah guys. Mumi ini ditemukan di desa kecil bernama Toland di negara Denmark. Setelah diteliti nih, catatan karbon jasad pria ini menunjukkan peningkatan pada abad keempat Masehi. Tubuhnya masih tersimpan dengan baik dan sempat dikira bahwa ini adalah mayat korban pembunuhan. Penasaran juga ya? Yang ketiga, mumi Shersen. Nggak tanggung-tanggung guys, mumi ini diperkirakan meninggal pada 1000 tahun sebelum Masehi loh. Mumi yang juga dikenal sebagai mumi Tarim ini ditemukan di Xinjiang, Tiongkok. Kondisi daerah yang panas dan tanah yang penuh dengan garam membantu proses mumifikasi secara natural. Saat ditemukan nih guys, mumi ini masih lengkap dengan pakaiannya dan pada bagian tubuhnya guys tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan parah. Hebat ya. Yang keempat, mumi Krauwele. Yang satu ini juga ditemukan di Denmark guys. Kali ini mayatnya ditemukan di sebuah desa bernama Gaubele. Peneliti menunjukkan bahwa mayat pria ini meninggal pada abad ketiga loh. Kondisinya masih sangat baik dan hal ini membuat peneliti bisa mengambil sampel sidik jarinya. Hal ini tentunya bisa berguna untuk penelitian selanjutnya guys. Kalau kamu pengen lihat, kini mumi ini bisa kamu lihat di museum dekat kota Aarhus. Yang kelima, Saint Bernadette. Gak hanya pria loh guys, wanita juga pernah ditemukan dalam bentuk mumi. Kali ini mumi seorang pemuka agama bernama Bernadette Soubirous dari Prancis. Wanita ini meninggal pada tahun 1844. Setelah meninggal dunia, tubuh Bernadette tidak mengalami pembusukan sama sekali. Hingga kemudian, banyak pihak yang menelitinya. Diketahui bahwa tubuhnya mengalami proses mumifikasi secara alami. Banyak juga ya yang melalui proses mumifikasi secara alami. Lanjut yang keenam, Rosalia Lombardo. Kasihan sekali guys, Rosalia meninggal dunia sebelum merayakan ulang tahun keduanya. Masih kecil ya, tapi bukan itu masalahnya. Rosalia terkenal karena tubuhnya yang awet setelah meninggal dunia. Di makamnya di pemakaman Capuchin di Italia, Rosalia terlihat seperti sedang tidur saja guys. Sebelumnya, Rosalia meninggal dunia karena penyakit pneumonia. Kini, peti matinya ditutup dengan kaca dan diisi dengan gas nitrogen untuk mencegah pembusukan.
Yang ketujuh, Xin Chui, putri kerajaan Tiongkok kuno. Guys, Xin Chui atau lebih dikenal dengan Putri Dai ini meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu pada masa dinasti Han. Makamnya ditemukan di sebuah bukit bernama Mawangdui guys pada tahun 1971. Dan tubuhnya ini ditemukan masih awet serta masih banyak perhiasan-perhiasan lainnya yang juga masih lengkap. Setelah diteliti, Xin Chui ini ternyata meninggal dunia karena serangan jantung. Semua bagian tubuhnya masih awet dan kulitnya masih kencang berkat teknik pengawetan pada masa dinasti Han saat itu. Lanjut yang ke-8 ya, Raja Tutankhamun. Raja Tutankhamun atau yang lebih dikenal dengan Raja Tut adalah farao pada dinasti ke-18 Mesir. Raja ini meninggal pada usia 18 tahun, waduh masih muda ya. Menariknya, pada saat makamnya ditemukan pada tahun 1922, penemuan ini langsung jadi fokus dunia. Kalau sudah ada internet jadi viral kali ya. Topeng Raja Tutankhamun yang katanya sakral ini ternyata berada di Museum Mesir. Gitu guys. Yang ke-9, Otzi, si manusia es. Guys, sebuah mumi dari 3400 tahun sebelum Masehi ini dinamakan Otzi. Mumi ini ditemukan di daerah dingin di Alps, di daerah sekitaran Austria. Nggak hanya badannya loh guys, Otzi juga ditemukan bareng dengan senjata seperti pisau dan juga panah. Dan kini kamu bisa melihat Otzi di Museum Arkeologi di Italia. The last but not least, yang ke-10, Vladimir Lenin. Wah, hampir setiap orang tahu siapa dia ya. Vladimir Lenin terkenal sebagai tokoh komunis di Rusia. Pada tanggal 21 Januari 1924, Lenin meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan guys. Mayatnya dimakamkan di sebuah makam khusus dan dimumikan. Tubuhnya nih sekarang bisa kamu lihat di Lenin Mausoleum. Nah, ternyata proses mumifikasi banyak juga ya yang terjadi secara alami. Terus gimana nih menurut pendapat kamu soal mumi? Jadi ngerasa serem atau malah jadi tertarik mempelajarinya lebih dalam? Di komen yuk! Sekali lagi, sudah diklik belum nih like-nya? Terus udah di-share juga belum guys? Kalau belum, sekarang masih boleh deh. Subscribe juga yuk guys. Pamit dulu ya. Pasti bakal ketemu